Sahabat setia tabloid Sinar Tani, transformasi Sinar Tani menembus waktu. Perjalanan panjang telah dilalui tabloid Sinar Tani, ibarat seseorang, usia di atas 50 tahun merupakan usia matang dalam mengarungi dunia kehidupan. Menembus waktu dari era Orde Baru, masa Presiden Soeharto berlanjut ke era reformasi hingga pemerintahan Joko Widodo. Tabloid Sinar Tani tetap menjadi teman setia bagi penyuluh pertanian dan petani. Meski tidak mudah menjangkau ke pembaca di seluruh pelosok tanah air, di tengah era media digital dengan banyak tantangan, masih tetap ada asa untuk tabloid Sinar Tani. Berbagai perubahan dilakukan media yang kelahirannya tak lepas dari lahirnya penyuluh pertanian di Indonesia ini. Tabloid Sinar Tani telah memasuki dunia digital dengan pemberitaan melalui website tabloidsinartani.com. Sinar Tani bagi saya adalah tabloid yang sangat membantu penyuluh pertanian. Sejak saya bekerja sebagai penyuluh pertanian spesialis sampai dengan saat ini, media atau tabloid Sinar Tani itu mempunyai peran yang penting bagi saya. Saya ingat waktu saya dulu bekerja, dikalau Sinar Tani itu tiba di instansi kami, yang waktu itu 1 bulan 2 kali, itu adalah bahan yang kami tunggu untuk menjadikan kami percaya diri, karena dia kami anggap sebagai modal kami dalam melaksanakan penyuluhan pertanian. Jadi Sinar Tani di mata saya adalah media yang tetap, perannya itu tetap, jadi tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh banyaknya media saat ini. Jika menengok perjalanan sejarah tabloid Sinar Tani, maka tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang mengangkat penyuluh pertanian. Ketika pada 1 April 1969, pemerintah Indonesia mencanangkan rencana pembangunan 5 sektor pertama atau Repelitas 1. Pada Repelitas 1, sektor pertanian ditetapkan sebagai sentra pembangunan nasional. Bapak Thoyib Hadiwijaya sebagai Menteri Pertanian menyadari pada awal Repelitas 1, kondisi aparat pertanian, baik kualitas dan kuantitas masih berkurang. Pengetahuan dan teknologi pertanian masih sangat terbatas. Begitu juga kelembagaan petani, nelayan belum terbentuk dan penyuluhan belum berkembang. Pak Thoyib itu waktu itu melihat bahwa kita ini sekarang memerlukan sesuatu yang besar-besaran. Kalau kita tetap kecil-kecilan itu akan tetap kecil. Tapi kalau kita dengan sesuatu yang massa akan merangkup sesuatu ya hasil yang besar juga. Dalam rangka Improvement and Strengthening of Agriculture Extension Activities pada tahun 1970, Menteri Pertanian mengangkat secara besar-besaran tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang berperan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di lapangan. Salam sehat, saya Ani Andayani dari Yogyakarta menyampaikan apresiasi kepada Sinar Tani yang kini telah berusia 51 tahun, usia yang cukup dewasa, cukup matang, dan merupakan tabloid yang sampai ke pelosok negeri. Dan sekarang ini di era digitalisasi, Sinar Tani telah dapat mengikutinya dengan baik. Saya membuktikan sendiri bahwa
keinginan saya, harapan saya untuk memberikan suatu wawasan kepada banyak pihak bahwa hidroponik yang mudah, praktis dan murah telah mendapatkan dukungan yang sangat baik, dan oleh karenanya mudah-mudahan ke depan Sinar Tani semakin berjaya, semakin sukses, dan insya Allah akan bermanfaat buat kemajuan pertanian Indonesia. Dalam tugasnya, PPL dibekali dengan bahan informasi dari tabloid Sinar Tani. Dari mulai kebijaksanaan pembangunan pertanian, teknologi pertanian yang baru, informasi terkait dengan harga, subsidi, ekspor impor, dan sebagainya. Adalah hasil-hasil penelitian di mana disebarkan, diinformasikan pada para penyuluh untuk kemudian disebarluaskan dengan cara yang dapat dimengerti, difahami oleh para petani. Satu harapan besar adalah pengetahuan dan keterampilan penyuluh terus terasa. Sebagai dua serangkai, tabloid Sinar Tani dan PPL saling mendukung dan saling mengisi, karena keduanya saling membutuhkan. Tabloid Sinar Tani menjadi poros atau sumbu penghubung antara aparat kebijakan, peneliti, teknologi, inovasi, PPL, dan petani. Setidaknya ada dua tugas utama tabloid Sinar Tani. Pertama, memperkuat dan memperlancar arus informasi hasil-hasil penelitian Badan Litbang berupa teknologi baru sampai ke konsumen, yaitu petani melalui penyuluh. Kedua, menyampaikan berbagai informasi mengenai kebijakan pemerintah di bidang pembangunan pertanian kepada penyuluh untuk disampaikan ke petani. Sejalan dengan itu, Sinar Tani menjadi penyedia bahan informasi mengenai petunjuk intensifikasi dan kebijakan pembangunan pertanian. Bahan informasi tersebut untuk mendukung tugas sekaligus mengasah kemampuan penyuluh pertanian yang menjadi ujung tombak pembangunan pertanian di pedesaan. Lahirnya dua serangkai PPL dan tabloid Sinar Tani menjadi sebuah ide visioner dari Bapak Thoyib Hadiwijaya, sebuah ide yang meneropong jauh ke depan, menembus ruang dan waktu. Saat itu belum ada koran atau media cetak yang terbit hanya melayani satu sektor seperti tabloid Sinar Tani. Kini, di era industri 4.0, yakni era teknologi informasi media digital, tabloid Sinar Tani kini juga hadir dengan membangun media online tabloidsinartani.com. Kehadiran Sinar Tani online ini membuat sinergi dua serangkai PPL dan tabloid Sinar Tani menjadi lebih maksimal, membantu memandirikan dan menyejahterakan petani di Indonesia. Jatuh bangun, alur rintangan dalam perjalanan membangun sebuah media massa di tengah arus informasi yang makin deras memang tak mudah. Apalagi kini dunia informasi teknologi makin canggih. Keberadaan media online dan media sosial juga ikut mempengaruhi pembaca dalam mendapatkan informasi yang kian instan. Sinar Tani pun ikut bertransformasi membangun media digital. Alhamdulillah, di tengah putaran informasi teknologi yang kian kencang, tabloid Sinar Tani masih tetap setia menemani pembaca, penyuluh, dan petani di seluruh tanah air Indonesia. Semoga Sinar Tani tetap menjadi bagian penting dalam penyebaran informasi pembangunan pertanian bagi penyuluh dan petani di seluruh pelosok tanah air. Majulah Sinar Tani, majulah pertanian Indonesia. Mudah-mudahan semakin sukses, semakin jaya, dan salam sehat. Salam Tani Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar Tani, sinar bagi petani.